Kamu mungkin sedang dalam pencarian untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kamu. Tapi kadang-kadang, kamu merasa pertumbuhan kamu lambat atau tidak ada sama sekali. Saat kamu dalam proses tumbuh dan berkembang, tidak selalu mudah untuk melihat tanda-tanda kemajuan. Tetapi bukan berarti tidak ada yang berubah. Dalam video ini, kita akan membahas tentang beberapa tanda yang menunjukkan bahwa mungkin saja, segalanya membaik dan kamu berada di jalur yang benar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nomor 1. Kamu mulai bertanya. Hal-hal mungkin menakutkan untuk menyadari bahwa beberapa hal yang selama ini kamu yakini mungkin tidak benar. Namun terkadang hal itu diperlukan untuk tumbuh sebagai individu dan bahkan untuk membantu orang lain di sepanjang jalan mereka. Saat kamu mulai mempertanyakan sesuatu, kamu bergerak melampaui permukaan dan mulai melihat sesuatu apa adanya. Kamu berpikir lebih kritis daripada menerima sesuatu begitu saja. Kamu mempertanyakan mengapa keadaan seperti itu dan apakah perlu diubah atau tidak. Dan jika ya, bagaimana? Semakin banyak pertanyaan yang kamu ajukan secara umum, semakin mudah membuat keputusan berdasarkan informasi. Nomor 2. Perspektif kamu berubah. Tidak selalu mudah untuk melihat perubahan dalam diri kamu. Kita semua terbiasa menganggap diri kita sebagai makhluk tetap dengan identitas yang pasti dan cara yang pasti dalam melakukan sesuatu. Tetapi, ketika kamu mulai memperhatikan bahwa perspektif kamu berubah, itu sebenarnya merupakan indikasi bahwa kamu tumbuh dan berkembang. Jika perspektif kamu tentang sesuatu berubah, itu karena kamu telah belajar lebih banyak tentangnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentangnya. Proses ini adalah salah satu aspek pertumbuhan yang paling penting. Ini bisa menakutkan atau tidak nyaman pada awalnya, tetapi perasaan itu hanyalah bagian dari proses. Nomor 3. Kamu mulai melihat sisi gelap kamu sendiri. Kita semua memiliki sisi gelap, bagian dari diri kita yang kita coba sembunyikan dari orang lain dan bahkan dari kita sendiri. Terkadang karena kita takut dengan apa yang dipikirkan orang. Itu karena kita takut dengan apa yang mungkin kita lakukan jika kita membiarkan kegelapan keluar. Tetapi ketika kamu menyadari sisi gelap kamu dan mampu melihat keburukannya dengan pengertian dan kasih sayang, alih-alih penghakiman atau ketakutan, itu bisa benar-benar membebaskan. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaan, seberapa banyak kemarahan, kesedihan, atau frustasi yang menumpuk di dalam diri kamu tidak secara otomatis bertindak berdasarkan perasaan itu atau membiarkannya menentukan siapa kamu sebagai pribadi. Nomor 4. Kamu kurang menghakimi orang lain. Kita semua memiliki pendapat kita sendiri, dan itu penting bagi kita. Dan tentu saja, kamu berhak atas pendapat tersebut, tetapi yang menjadikan kamu manusia adalah kamu dapat mengubah pandangan kamu saat disajikan dengan informasi baru. Meskipun demikian, mudah untuk bersikap defensif ketika seseorang tidak setuju dengan kamu. Kamu merasa pendapat kamu diancam atau diserang, sehingga sulit untuk mendengarkan dan belajar dari orang tersebut. Tapi jika kamu bisa tidak terlalu menghakimi mereka yang tidak setuju denganmu, itu tandanya kamu menjadi orang yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kamu lebih terbuka dan toleran terhadap pendapat dan keyakinan orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan pendapat kamu. Nomor 5. Kamu mengenali peran kamu sendiri dalam konflik masa lalu. Bagi kebanyakan orang, mungkin sulit untuk mengakui ketika mereka melakukan kesalahan, terutama ketika kesalahan tersebut telah menyebabkan rasa sakit orang lain. Tetapi, penting untuk bertanggung jawab atas tindakan kita, meskipun itu tidak disengaja. Ketika kamu dapat melihat bagaimana tindakan kamu telah menyakiti seseorang, atau ketika kamu dapat melihat kembali suatu situasi dan melihat bahwa ada lebih dari satu sisi di dalamnya, itu adalah tanda yang jelas bahwa kamu menjadi orang yang lebih baik. Mengenali peran kamu dalam konflik masa lalu membantu kamu berempati dengan orang lain dan meminta maaf dengan tulus. Ini juga membantu kamu belajar bagaimana menghindari kesalahan yang sama lagi. Nomor 6. Kamu tidak lagi berpikir kamu lebih baik dari orang lain.
Ini mungkin tampak aneh, tetapi ini sebenarnya adalah awal dari pertumbuhan pribadi yang serius. Ini karena ketika kita yakin bahwa kita adalah yang terbaik, kita tidak memberi diri kita ruang untuk berkembang. Kamu tidak ingin mengubah atau meningkatkan. Kamu hanya ingin seseorang membuktikan bahwa kamu benar. Tetapi, begitu kamu menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna dan setiap orang memiliki ruang untuk perbaikan, termasuk kamu mulai fokus pada pertumbuhan kamu sendiri, alih-alih mengkhawatirkan apa yang dilakukan orang lain. Nomor 7. Saat seseorang mengkritik kamu, reaksi pertama kamu adalah melihat. Dalam kritik sulit diterima. Kebanyakan orang cenderung bersikap defensif atau menyerang ketika mereka dikritik. Namun terkadang ketika kita mundur selangkah dan mempertimbangkan kritik, kita menyadari bahwa itu sebenarnya tepat sasaran. Jika reaksi pertama kamu adalah melihat ke dalam diri sendiri ketika seseorang mengkritik kamu, itu menunjukkan bahwa kamu tumbuh sebagai pribadi dan kamu dapat menerima tanggung jawab atas tindakan atau pilihan kamu. Nomor 8. Prioritas kamu bergeser. Prioritas kamu bisa menjadi indikator yang kuat tentang tujuan kamu. Dan jika kamu mendapati diri kamu fokus pada hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, prioritas kamu pasti akan berubah. Kamu mungkin pernah lebih fokus menghasilkan uang misalnya. Tetapi sekarang kamu lebih tertarik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Atau mungkin kamu dulu hidup dengan makanan cepat saji dan berpesta sepanjang waktu. Tetapi sekarang kamu lebih mementingkan makanan sehat dan menjaga diri sendiri. Itu bertanda bahwa kamu tumbuh sebagai pribadi. Kamu menempatkan tujuan baru untuk diri kamu sendiri dan mengidentifikasi cara terbaik untuk menghabiskan waktu dan energi kamu. Nomor 9. Kamu mengatakan kebenaran, bahkan saat itu sulit atau canggung. Terkadang, mengatakan yang sebenarnya itu sulit. Kita semua memiliki saat-saat kelemahan di mana kita ingin menghindari memberitahu seseorang sesuatu yang mungkin membuat mereka kesal. Jauh lebih mudah untuk mengatakan kebohongan putih, untuk menghindari menyakiti perasaan mereka atau membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Dan sementara itu mungkin berhasil dalam beberapa situasi, ada kalanya satu-satunya jalan ke depan mengharuskan kamu untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Dalam jangka panjang, mengatakan yang sebenarnya akan membantu kamu menjadi orang yang lebih baik dan membantu kamu menjalani hubungan yang kuat yang dibangun atas kepercayaan dan kejujuran. Nomor 10, kamu kurang peduli menjadi benar. Saat kita berada di tengah-tengah pertengkaran, rasanya satu-satunya hal yang penting adalah apakah sudut pandang kita benar atau tidak. Tetapi, jika kita semua terus berusaha membuktikan bahwa kita benar, maka tidak ada yang menang. Kita semua kalah. Tidak ada yang belajar sesuatu yang baru, dan tidak ada yang tumbuh atau mengubah pikiran atau hati mereka. Jika kamu kurang peduli untuk menjadi benar, dan lebih peduli untuk melakukan yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, itu adalah tanda kedewasaan. Sebuah tanda bahwa kamu dapat melihat melampaui diri kamu sendiri dan menjadi orang yang lebih baik dalam prosesnya. Tidak masalah apa yang kamu mulai, dari mana kamu berasal, atau di mana kamu berada saat ini dalam hidup. Hampir setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kamu hanya perlu baik-baik saja dengan menjadi sedikit tidak nyaman di sepanjang jalan. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.